Banjir yang meluas menyebabkan lebih dari 1.500 jiwa terpaksa mengungsi di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Ada 7 titik pengungsian dengan perincian 3 titik di Kelurahan Kapalokoto, 2 titik di Kelurahan Cupak Tangah, dan 3 titik pengungsian di Kelurahan Lambuang Buki. Untuk posko utama penanganan korban terdampak berada di SD Negeri 02 Cupak Tangah. Selain sebagai titik pengungsian, di posko utama juga ada layanan pemeriksaan kesehatan untuk korban terdampak. Tidak hanya di Kecamatan Pauh, saudara, banjir susulan juga dilaporkan terjadi di Kecamatan Koto Tangah dan juga Nanggalo. Izin banjir susulan itu datanya tadi malam dengan wilayah landaan yang jauh lebih meluas dibandingkan landaan banjir sebelumnya. Saat ini keluarga terdampak kami perkirakan di atas 500 kakak dan ditambah dengan ratusan mahasiswa. Itu diungsikan ke mana, Bu, yang terdampak, Bu? Yang pertama ini adalah posko utama ya SDN 02 Cupak Tangah, Kelurahan Cupak Tangah, Kecamatan Pauh. Kemudian ada beberapa titik evakuasi lainnya yang lebih nyaman bagi warga karena lebih dekat dengan keluarga. Lebih lengkap mengenai informasi terkini tanggap darurat bencana banjir di Sumatera Barat, kita tanyakan langsung dengan juru bicara BPBD Sumatera Barat, Ilham Wahab. Selamat sore Pak Ilham dengan Maidop. Selamat sore Mbak Maidop. Pak Ilham, pertama kami mau update dulu Pak, berapa jumlah korban terdampak saat ini? Korban yang mengungsi, kemudian juga korban meninggal dan juga korban luka? Ya, dari kondisi cuaca ekstrim di Sumatera Barat memang banyak terjadi kejadian bencana banjir bandang, kemudian longsor dan angin kencang. Dan ini sudah meluas menjadi 14 kabupaten kota di Sumatera Barat. Dari 14 kabupaten kota ini sudah tercatat pada posko kami ada 25 orang yang meninggal, kemudian 11 hilang dan 4 luka-luka. Sedangkan yang mengungsi lebih dari 67.000 jiwa. 67.000 jiwa yang mengungsi ya Pak ya. Wilayah yang terparah Pak di mana saja di Sumatera Barat? Yang cukup parah itu ada di Kota Padang, kemudian di Agam, Tanah Datar, dan Padang Panjang. Oke, untuk akses lokasi menuju lokasi-lokasi yang terdampak paling parah, tadi ada Agam, Padang Panjang, Tanah Datar, dan juga Padang. Apakah sudah bisa dilalui Pak? Ya, untuk akses memang banyak titik yang sangat susah aksesnya, seperti di Pasaman Barat juga ada satu desa yang belum bisa ketempuh dengan jalur darat, kemudian juga ada di beberapa titik di Agam dan di Tanah Datar. Oke, warga yang mengungsi di lokasi mana saja Pak? Kemana mereka mengungsi? Jadi kita memang untuk pengungsian di daerah setempat kita utamakan untuk menggunakan fasilitas gedung pemerintah atau sekolah, dan juga kalau bisa menumpang ke tempat keluarga. Tapi kalau itu tidak bisa, baru kita tempatkan di tenda-tenda pengungsian yang memang sudah disediakan. Di lokasi terparah 4 tadi ya, Agam, Padang Panjang, Tanah Datar, Padang, semua warga sudah dievakuasi Pak? Atau ada yang bertahan? Sampai tadi pagi ya, sebagian sudah dievakuasi, tapi memang ada kami masih tadi pagi masih ada laporan di Pasaman itu yang memang warganya belum bisa dievakuasi karena jalur daratnya sudah tidak bisa dilewati, dan kita berharap ini ada lewat laut atau lewat udara. Kita upayakan ini bisa lewat, karena memang kondisi desanya di dekat laut. Oke, kalau sampai saat ini yang masih terjadi banjir yang paling tinggi dan juga paling parah Pak masih di 4 daerah ini ya Pak ya? Kalau untuk banjirnya, karena memang di
Sumatera Barat banjir setelah hujannya reda banjirnya juga langsung surut. Tapi yang sekarang tinggal itu dampak material yang dibawa air seperti Oke. lumpur, kayu-kayuan dan lain-lain itu yang menyulitkan juga ada banyak terjadi longsoran Mhm. eh, yang membuat jalan tidak bisa dilewati. Oke, akses ada yang terputus ya Pak ya akibat longsor ini ya. Ya. Oke, bagaimana dengan pemadaman listrik dan juga internet yang terputus? Apakah masih terjadi atau sudah ada beberapa jaringan komunikasi yang sudah bisa tersambung? Ya, untuk di daerah-daerah yang terdampak parah memang ada yang listrik dan internetnya mati, tapi tidak semuanya. Sebagian juga sudah ada yang kembali pulih. Demikian. Oke, untuk wilayah yang terparah masih aksesnya masih sulit gitu. Bagaimana kemudian distribusi bantuan kalau tidak bisa dilakukan lewat jalan darat, Bapak? Ya, itu juga kita sedang bagaimana upaya agar bantuan ini segera sampai kepada masyarakat karena ini sudah hari kedua mereka terisolir. Mudah-mudahan ini segera dapat dan tentu yang di darat pun tetap mengupayakan sebisa mungkin bisa dilewati lagi dan direncanakan memang segera akan diupayakan untuk lewat laut kalau bisa. 67.000 jiwa terdampak dari bencana banjir di Sumatera Barat. Bantuan apa yang paling dibutuhkan saat ini oleh warga? Untuk bantuan tentu kebutuhan mendesak seperti alas tidur, kemudian selimut, pakaian, kebutuhan bayi, kemudian hygiene kit, eh, kemudian kebutuhan-kebutuhan khusus untuk kewanitaan itu juga dibutuhkan karena ini sudah hari keempat ini untuk persediaannya sudah semakin habis. Ini kan kendala juga yang akan terus tantangan untuk warga yang ada di pengungsian, terutama untuk daerah yang masih terjadi pemadaman listrik adalah ketika malam hari, Pak. Tidak ada penerangan, kemudian juga putus komunikasi. Apa kemudian koordinasi dengan pemerintah agar mereka bisa mendapatkan distribusi bantuan, kemudian juga ada di lokasi yang aman? Iya, jadi alhamdulillah ini baru tadi mendarat satu Hercules membawa bantuan dari pemerintah pusat, untuk bantuan presiden. Juga di dalamnya ada genset, ada tenda, ada beras juga. Ini sedang kita dropping ke posko untuk didata di daerah-daerah mana yang bisa segera kita distribusikan. Oke, status tanggap darurat mulai diberlakukan ya Pak. Dari kapan sampai kapan nanti Pak? Ya, untuk sekarang sudah 8 kabupaten kota di Sumatera Barat yang menetapkan status tanggap darurat. Sementara untuk provinsi sendiri menetapkan status mulai dari tanggal 25 November sampai dengan tanggal 8 Desember 2025. Sampai tanggal 8 Desember ya. Oke. Bagaimana kemudian untuk koordinasi ini kan bantuan terus mengalir, kemudian juga bantuan untuk SAR juga tadi kami dapat informasi dari Bengkulu. Koordinasinya seperti apa agar bisa lebih cepat turun ke lapangan? Karena kan kita sama-sama tahu ya Pak, banjir kemudian juga masih merendam sejumlah daerah, arusnya juga masih cukup deras, kemudian juga potensi hujan juga masih ada di depan mata. Apa kemudian strategi untuk hari-hari ke depannya Pak? Ya, karena sudah ada posko utama yang sudah didirikan, yang sekarang dari kantor BPBD awalnya sudah digeser lagi ke kantor gubernur karena supaya tempatnya lebih luas. Kemudian ini koordinasi dengan TNI, Polri juga sangat-sangat mendukung sekali untuk upaya penanggulangan bencana ini. Tentu ini akan lebih membantu sekali untuk segera melakukan upaya baik pencarian dan penyelamatan juga dari Basarnas. Ini luar biasa dan direncanakan heli Basarnas hari ini sudah tiba di Padang. Tentu ini akan sangat membantu lagi untuk distribusi bantuan dan juga untuk upaya evakuasi. Oke, bantuan kan informasi dari pemerintah pusat sudah diterbangkan dibawa oleh 4 pesawat pagi hari ini menuju ke Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Untuk di Sumatera Barat sudah tiba? Sudah bisa didistribusikan, Pak? Ya, untuk Sumatera Barat sudah sampai, sudah mendarat dan sekarang sedang sedang penurunan barang. Tentu akan di loading lagi ke gudang dan segera dibuat rencana distribusinya.
Oke, distribusinya ya Bapak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Ilham Wahab, juru bicara BPBD Sumatera Barat. Semoga nanti bisa segera tuntas bencana ini dan juga pemerintah benar-benar bisa serius untuk bisa menangani semua warga yang terdampak. Ada 67.000 jiwa yang terdampak bencana banjir di Sumatera Barat. Terima kasih Pak Ilham, sehat selalu. Terima kasih. Dan saudara,